Ada pertanyaan yang menggelitik kita semua. Pertanyaan ini mungkin tidak begitu kita pikirkan, tapi ini mungkin saja terjadi. Pertanyaannya itu adalah, apakah mungkin sebuah yayasan itu bubar atau dibubarkan? Nah, kalau kemudian yayasan itu bisa bubar atau dibubarkan, lalu langkah-langkah berikutnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan dan seterusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Ahmad Jabir di channel Wistek ini. Semoga kita bisa saling berbagi pengalaman, informasi, dan juga kebaikan dan manfaat. Teman-teman sekalian, ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan di salah satu komentar video yang sudah kita tayang bersama-sama dan kita ikuti bersama-sama. Di antaranya ada pertanyaan dari saudara kita yang menggunakan akun bernama Abdul Muthalib. Ya. Pertanyaan beliau adalah, jika yayasan dinonaktifkan, ya, aset yayasan ini kemudian jadi milik siapa? Ini pertanyaan yang menarik, pertanyaan singkat tapi menarik. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang ini yang disampaikan oleh saudara kita Abdul Muthalib ini adalah apakah yayasan ini bisa bubar? Itu pertanyaan yang perlu juga ditanyakan. Nah, sebelum kita diskusikan tentang pertanyaannya saudara kita Abdul Muthalib tentang milik siapa aset setelah yayasan ini nonaktif, atau mungkin maksud beliau adalah bubar atau dibubarkan, kita bertanya dulu nih, apakah yayasan ini bisa bubar atau dibubarkan? Sama-sama kita sadari bahwasannya yayasan ini ada karena dibuat oleh kita, oleh manusia. Nah, kalau mau bubar, ya bubar saja gitu. Kalau mau dibubarkan, ya dibubarkan saja. Ya. Karena ini bikinan kita, bikinan manusia. Nah, cuman karena yayasan ini adalah sebuah badan hukum, ya, yang dia punya hak dan kewajiban hukum. Dia diberlakukan seperti orang yang memiliki hak hukum dan kewajiban hukum, ya, maka sebagaimana pada saat proses pembentukannya, pembubarannya ini juga harus mengikuti aturan dan kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita merujuk bersama-sama di dalam Undang-Undang Yayasan, ya, Undang-Undang Yayasan itu Undang-Undang 16 tahun 2001, utamanya di pasal 62, di situ dijelaskan tentang pembubaran sebuah yayasan. Jadi yayasan ini secara undang-undang bisa bubar atau dibubarkan. Ya. Kenapa yayasan ini bisa bubar atau dibubarkan? Ada 3 alasan yang membuat yayasan ini bisa dibubarkan atau bubar. Ya, alasan pertama itu adalah ketika yayasan ini jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya itu telah berakhir. Jadi ada yayasan yang di dalam anggaran dasar itu ditetapkan jangka waktu berjalannya. Nah, ketika yayasan ini sudah melewati batas waktu itu berarti dia berakhir. Berarti dengan sendirinya bubar. Nah, disitulah kemudian saya sering mengingatkan, jangan kita mengabaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan yang kita bentuk, karena di situ akan mempengaruhi perjalanan dari yayasan yang kita bentuk ini. Alasan yang kedua, teman-teman sekalian, yayasan ini bisa bubar atau dibubarkan ketika apa? Ketika tujuannya sudah tercapai, atau sebaliknya tujuannya tidak tercapai. Ya, dengan alasan tujuan sudah tercapai, maka yayasan ini bisa bubar atau dibubarkan. Dengan alasan yayasan ini tidak bisa mencapai tujuannya, maka alasan ini bisa bubar atau dibubarkan. Nah, yang ketiga itu adalah yayasan ini bisa bubar kalau dia diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum bahwa yayasan ini harus bubar. Artinya apa? Pengadilan menetapkan pembubaran yayasan ini. Ya, dan ketetapan dari pengadilan itu sudah menjadi ketetapan yang memiliki kekuatan hukum. Ya, tidak bisa digugat lagi, ya, tidak bisa dinaik bandingkan lagi, maka otomatis yayasan ini sudah berakhir. Nah, demikian teman-teman sekalian.
Nah, kalau yayasan ini ya dibubarkan oleh pengadilan, itu juga tidak begitu saja semena-mena pengadilan membubarkan. Ya. Jadi ada juga penyebab mengapa yayasan ini bisa dibubarkan oleh pengadilan. Ya. Di pasal 62 itu juga dijelaskan. Ya. Jadi kalau pengadilan ini mau menetapkan bahwasannya yayasan ini harus bubar atau dibubarkan, maka setidaknya ada 3 alasan yang bisa dijadikan dasar penetapan pembubaran yayasan itu. Yang pertama adalah ketika yayasan ini melanggar ketertiban umum dan melanggar kesusilaan. Jadi ketika yayasan ini kehadirannya melanggar ketertiban umum dan juga kehadirannya ini melanggar atau mengganggu ke asas-asas kesusilaan, maka ya pengadilan punya kekuasaan untuk membubarkan yayasan ini. Nah, yang kedua adalah ketika yayasan ini tidak mampu lagi membayar hutang setelah dinyatakan pailit. Ya. Jadi kalau yayasan ini dinyatakan pailit, maka dia akan mengikuti peraturan perundangan tentang lembaga yang dinyatakan pailit. Nah, tetapi ketika dia sudah dinyatakan pailit, lalu tidak mampu membayar utangnya, ya, maka ini bisa ditetapkan oleh pengadilan untuk dibubarkan. Ya. Jadi pengadilan bisa membubarkan yayasan ketika dia tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit. Nah, yang ketiga adalah yayasan ini bisa ditetapkan oleh pengadilan untuk dibubarkan ketika harta kekayaan yayasan tidak cukup lagi untuk bisa melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Jadi bisa yayasan itu menyatakan atau dinyatakan pailit, tetapi setelah kemudian dilakukan sebuah proses ternyata tidak memenuhi atau tidak lagi memenuhi kualifikasi pailit sehingga dicabut. Tapi setelah dicabut status pailitnya itu, lalu dia tidak mampu membayar utang-utangnya, maka yayasan bisa, bukan yayasan maksud saya, pengadilan bisa menetapkan yayasan ini harus dibubarkan atau harus bubar. Nah, demikian teman-teman sekalian. Ya. Nah, maka pertanyaannya saudara kita Abdul Muthalib ini penting untuk kita diskusikan. Nah, pertanyaannya kan, jika yayasan nonaktif atau dinonaktifkan, aset yayasan itu milik siapa nanti jadinya? Maksudnya adalah setelah yayasan ini mungkin bubar atau dibubarkan, maka asetnya ini jadi milik siapa? Milik pengurus kah, milik pembina kah, atau milik siapa? Maka teman-teman sekalian ikuti dan simak video berikutnya. Jangan lupa subscribe, ya, nyalakan bunyi loncengnya agar selalu tetap bisa mendapatkan informasi video-video terkini dari channel ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.